Soal yang kedua, Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah mendapatkan rezeki dan stamina Ustaz, dijauhkan dari segala keburukan. Banyak ikhwah di antara kami yang notabene sunni, maka mereka sholat dengan imam tarawih hanya 8 rakaat, lalu mereka pulang untuk sholat witir di rumahnya. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Nasihat kami kepada al-ikhwah yang sholat berjamaah di masjid, meskipun di masjid orang awam, maka nasihat kami agar menyelesaikan dengan imam. Imam sholat dengan witirnya 11 rakaah, maka sholatlah dengan imam 11 rakaah sampai selesai. Kenapa? Karena di sana ada keutamaan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Abi Dzar, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailatin." Bahwa sungguhnya seseorang itu jika salat bersama imam sampai dia itu selesai bersama imam, imam salat dengan witir 11 rakaah, dia pun salat witir 11 rakaah. Lalu bagaimana keutamaannya? Husibalahu qiyamul lailatin, maka dia akan dihitung melaksanakan salat sepanjang malam. Maka keutamaan di dalam hadis ini sangatlah besar bagi mereka orang-orang yang salat berjamaah di masjid. Ini syarat yang pertama, salat berjamaah di masjid. Maka pertanyaan tadi, dia sholat berjamaah di masjid, masuk kepada syarat pertama. Syarat kedua, hatta yansarifa ma'al imam, dia sholat sampai keluar bersama imam, selesai bersama imam. Ini syarat yang kedua. Maka jika terpenuhi dua syarat ini, dia pulang ke rumahnya, sholat berjamaah hanya 1 jam kurang ataupun lebih. Apalagi kalau ada memang kajian yang tidak dikhususkan kajiannya, tetapi memang kajian itu ada setiap malam setelah tarawih misalnya, maka ikut kajian kemudian pulang. Yang jelas sudah melaksanakan sholat tarawih bersama imam. Maka apa yang dia lakukan di malam-malamnya, insya Allah terhitung sebagai amal-amal soleh. Meskipun perkara-perkaranya mubah, seperti menggauli istri, seperti bercengkrama dengan anak-anaknya, seperti masak bareng di dapur dengan istrinya, atau yang lainnya, maka akan dihitung dengan qiyamul lailatin, seakan-akan dia melaksanakan sholat sampai fajr. Keutamaan ini sangat besar. Maka kembali kepada pertanyaan, di mana al-ikhwah kebanyakan dia pulang salat witir di rumah. Maka kita tanyakan kepada mereka apa penyebabnya. Jika memang dikarenakan salat witir lebih baik diakhirkan, maka di sini permasalahannya salat tarawih ada keutamaan yang lain dengan berjamaah, maka laksanakanlah berjamaah meskipun di awal malam. Adapun sholat lail, sholat malam yang bukan Ramadan, bukan qiyamul Ramadan, yang disunahkan di rumah masing-masing, maka di sini diakhirkan tidak apa-apa. Maka dalam permasalahan sunnah kadang ada perkara-perkara yang harus dikorbankan, maka oleh sebab itu masuk kepada qawaidah atau qawaid fi ilmil usul, idza tazahama adadul masalih yuqaddimul a'la minal masalih. Jika terjadi maslahat-maslahat yang banyak dan berbenturan antara maslahat dengan maslahat yang lain, maka carilah maslahah yang paling baik jika memang tidak bisa dikumpulkan. Seperti misalnya orang ini berpendapat salat malam lebih baik diakhirkan, terutama witir. Seperti hadis Jabir yang terdahulu, barang siapa yang mampu untuk, atau barang siapa yang ingin melaksanakan witir di awal malam sebelum tidur, maka laksanakanlah.
Walakin man yadman ala nafsihi, tetapi barang siapa yang bisa menjamin kepada dirinya untuk bisa bangun di malam hari, fa salati fil lail mashhudah wa hiya afdal. Disebutkan dia itu lebih baik. Salat witir diakhirkan lebih baik, nas dari Nabi. Namun di sini kita salat berjamaah dengan imam di awal, agar semua manusia bisa melaksanakan salat, sehingga salatnya mulai dari ba'dal isya. Dan ini tidak apa-apa. Dan ini yang zahir pun sunahnya di hadis Abi Dar di Sunan Abi Daud ini, dulu Nabi salat di awal malam. Karena di hadis disebutkan hatta yantahi thuluthul lail al-awwal. Kalau di akhir berarti bagaimana? Selesai thuluthul lail al-awwal, berarti di awal setelah salat isya zahirnya. Kemudian setelah itu di hari atau di malam yang kedua, hatta dahaba nisful lail. Maka ini menunjukkan di awal malam. Kalau di akhir malam, maka bagaimana habis setengah malam? Dan di riwayah berikutnya di malam yang ketiga, hatta dahaba ila qaribil falah. Di saat ditanya apa itu falah, al-falah ay as-sahur. Maka sampai Nabi sholat menjelang sahur. Kesimpulannya bahwa seseorang sholat berjamaah di masjid bersama imam meskipun di awal malam, maka tidak apa-apa. Di sini harus ada yang sedikit dikorbankan untuk keutamaan yang lebih besar. Apa keutamaannya yang lebih besar di sini? Meskipun dia tidak sholat yang masyhudah di sepertiga malam terakhir yang nas dari Jabir disebutkan afdal, maka meskipun begitu dia mempunyai keutamaan yang lain. Apa? Husiba qiyamul lailah, akan dihitung salat sepanjang malam. Maka dari keutamaan kepada keutamaan kepada keutamaan dicari, jika bisa dikumpulkan, tidak bisa dikumpulkan. Tidak ada yang namanya sholat witir di akhir kemudian dijadikan jam 8, jam 9 selesai. Maka tidak bisa dijamak. Ya udah, kalau begitu cari mana yang lebih baik. Nah, kebetulan sholat tarawih itu dilaksanakan di masjid berjamaah, dan di hadis Abi Dar disebutkan man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Maka di sini lebih baik dari nasihat kami, karena tadi minta nasihat, kami memandang seperti itu, salat malam. Namun jika bisa digabung, misalnya ya sudah digabung saja, kita bikin salat malam jam 3, maka di sini akan menjadi masuk kepada salat witir di malam hari, di akhir malam, dan salat berjamaah. Maka ini pun bisa. Dan ini lebih baik karena salat witirnya berjamaah dan juga salat witirnya masyhudah, dan nas dari hadis Nabi afdal. Walakin ada masyaqqah untuk kaum muslimin dengan awam. Maka awam tidak akan ada yang datang ke masjid kita jam 3. Orang-orang awam sudah tidur, apalagi yang bekerja. Maka mereka sudah lelah, jam 10 sudah tidur. Maka jam 3 malam mereka mungkin menyiapkan sahur dan sebagainya. Alhasil cari mana yang lebih baik, karena agama ini dianjurkan kita berdakwah mengajak manusia salat malam dengan yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunafiru. Permudahlah, jangan dipersulit, dan janganlah engkau menjadikan orang lari dari masjid kamu, dari dakwah kamu, tapi rangkullah orang agar datang untuk sholat bersama kamu. Maka jika kita misalnya di dalam masjid kita banyak juga orang-orang awam yang sholat, yang susah untuk menghidupkan sunnah sholat malam hari di sepertiga malam terakhir, maka di awal tidak apa-apa, dan itu pun dilakukan oleh Nabi seperti hadis Abi Dar, dan dilakukan oleh Umar di awal juga, sampai di dalam hadis Al-Bukhari di saat Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadihi, dia katakan yang tidur sekarang untuk sholat
di kloter yang nanti malam lebih baik. Maka menunjukkan bahwa dihidupkan salat tarawih di awal dan dihidupkan juga di akhir, dan itu yang dilakukan di masjid-masjid terutama di Haramain, di Madinah dan di Makkah ada 2 kloter. Maka kalau kita ikut kloter awal setelah salat Isya selesai sampai jam 11 sampai jam 10. Adapun kloter yang terakhir mulai dari jam 2, jam 3 sampai menjelang fajr. Waktu sahur. Kita sahur di sana dengan tamar dan apa saja dibagikan. Nanti setelah itu salat fajr di sana. Tidak usah balik lagi dari Masjid Nabawi, balik hanya untuk sekedar sahur dan terlambat, tidak. Maka inilah pendalilan dari permasalahan kita. Adapun kembali kepada Rasul hadis. Hadis ini mahaluh. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Musaddad, haddatsana Yazid ibnu Zurai, akhbarana Daud ibnu Abi Hind, anil Walid ibni Abdurrahman, an Jubair ibni Nufair, an Abi Dzar. Maka hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang mana juga oleh Imam Ahmad. Semua sanadnya bertumpu kepada Daud ibnu Abi Hind, anil Walid ibni Abdurrahman, dari Jubair ibnu Nufair, dari Abi Dzar. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih. Daud ibnu Abi Hind, dia adalah Daud ibnu Dinar, telah disikohkan oleh para ulama, disikohkan oleh Abu Hatim dan Ahmad ibnu Su'aib An-Nasa'i, dan disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan min hufadil basriyin. Daud ibnu Abi Hind dari hufad al-basriyin. Maka tidak sembarangan. Maka oleh sebab itu Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi mengatakan siqatun sabtun. Maka dia adalah rawi yang di atas derajat siqah. Maka Daud ibnu Abi Hind meriwayatkan dari Al-Walid ibni Abdurrahman. Maka dia Al-Ansari, Al-Hamsi, Al-Jarashi. Dia pun telah disikohkan oleh para ulama seperti disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Abu Hatim. Kemudian meriwayatkan dari Jubair ibnu Nufair, dan Jubair ibnu Nufair seorang tabi'i yang meriwayatkan dari Abu Dzar, juga rawi yang sikoh, disikohkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah dan Abu Daud As-Sijistani. Bahkan Abu Daud menyebutkan min ajalli tabi'i Syam, dia termasuk dari tabi'i yang agung dari Syam. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, hadis ini semua rijalnya thiqat, hadis yang sahih, dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Berkata Syekh kami Al-Wadi'i, hada hadithun sahih ala syarti Muslim. Hadis ini hadis yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Maka ini yang bisa kita berikan dari 2 soal. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Maka bagi ikhwah yang ingin memberikan juga soal-soal, silahkan langsung dikirim ke grup ataupun di SMS ke kita seperti biasa. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.